Catur mungkin ya, kemudian ada Bu Anita dan sebagainya. Itu terkait dengan materi genetik seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan sistem penghantaran, kemudian nanti bagaimana dengan sistem targeting yang juga banyak digunakan pada aplikasinya. Nah, yang pertama untuk memberikan background terlebih dahulu, ini akan disampaikan aspek terkait dengan uptake mechanism dan juga intracellular trafficking gitu ya dari nanopartikel. Nah, jadi kurang lebih bahasanya seperti ini. Ini kan pertemuan dengan saya dua kali. Jadi untuk pertemuan hari ini yaitu adalah poin pertama yang akan dibahas ya, uptake mechanism, kemudian intracellular trafficking ini dari nanopartikel. Nah, nah tentunya di sini nanopartikel yang well correlated gitu ya dengan penggunaan materi genetik pada akhirnya. Nah, kemudian baru yang keduanya setelah Anda mendapatkan basic knowledge, baru yang keduanya adalah formulasi ataupun intracellular targeting system ya. Pertama mungkin ingin dulu di-highlight bahwa em, kalau penggunaan obat sejauh ini ya, obat kan sebetulnya dibagi menjadi dua ya, molekul dengan makromolekul gitu ya. Kurang lebih pembagian sederhananya demikian. Nah, memang cara masuknya ke dalam sel itu berbeda jauh antara dua kelompok tersebut gitu ya, molekul dengan makromolekul. Nah, batasannya bisa beda-beda ya, tergantung referensi. Ada yang menyatakan cut off point age-nya itu tergantung dari ukuran molekul, jelas. Jadi ada yang menyatakan 700 Dalton, ada yang menyatakan 500 Dalton, tapi kurang lebih beberapa referensi kurang lebih senada seperti itu. Artinya kalau ukurannya kurang dari 500 atau 700 Dalton itu kelompoknya sebagai molekul. Yang Anda banyak tahu gitu atau yang Anda banyak pelajari sekarang, misalkan paracetamol, antibiotik, amoksisilin dan sebagainya. Nah, itu kan contoh masuk pada molekul gitu ya. Kemudian kalau makromolekul itu contohnya apa? Nah, makromolekul ini eh, namanya juga makro ya, jadi berarti lebih besar ya dari ukuran molekul tadi, kurang lebih tadi batasannya 700, di atas 700 Dalton misalkan gitu. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya tuh seperti asam nukleat ya, siRNA, DNA, peptida, oligodeoksinukleotida gitu. Nah, jadi mudah-mudahan Anda bisa ada bayangan ya pembeda antara molekul dengan makromolekul. Nah, yang berarti di sini dinyatakan bahwa yang Anda sudah pelajari sejauh ini gitu ya, kalau apa namanya uptake mechanism yang Anda kenal mungkin difusi pasif ya, difusi pasif terfasilitasi, transport aktif, nah seperti itu gitu ya. Itu betul dan sebetulnya hanya berlaku untuk obat golongan molekul. Ya, tadi seperti yang etoposida, ibuprofen, fenopropanolamin gitu ya, digitoxin dan sebagainya. Jadi yang golongannya kecil molekul. Tapi kalau kita berbicara mengenai makromolekul, nah itu sekarang yang akan kita pelajari gitu ya. Nah sekarang nanopartikel ini gimana? Nanopartikel itu masuk pada golongan makromolekul gitu ya. Jadi makanya beda, tidak bisa masuk pada batasan molekul yang melalui em, apa difusi pasif terfasilitasi, difusi pasif, transport aktif dan sebagainya gitu. Itu tidak tidak bisa gitu ya. Mengingatkan saja lagi bahwa sebelum kita berbicara mengenai therapeutical effect, tentunya obatnya itu harus masuk ke dalam sel, gitu ya, atau nyampe ke organnya, berkontak dengan reseptor, kan gitu ya. Sebetulnya berkontak dengan reseptor, kemudian sampai ke organ, oke. Akan tetapi sekarang sudah banyak bergeser paradigmanya bahwa target
site of action pada akhirnya adalah sel, gitu ya. Sehingga kita harus mengetahui, mempelajari gimana sih cara masuknya ke dalam sel, gitu ya. Nah, ini yang coba kita bahas pada pertemuan sekarang. Em, nah, ini sebagai background ya, tambahan tadi juga sebetulnya sudah mulai ya, gene terapi karena terkait dengan mata kuliah ini dengan penggunaan material genetik ya. New strategy to treat disease via production of protein therapeutic in cells. Jadi pada apa sudah mulai banyak bergeser, terutama untuk terapi itu tidak hanya mengandalkan obat-obat molekul saja, gitu ya. Tapi sudah kalau saya berbicara atau Anda banyak membaca terkait dengan makromolekul, itu terminologinya sama. Ya berarti tadi golongan untuk yang ukuran molekulnya besar, gitu ya. Nah, contohnya tadi seperti yang disampaikan, ya apa DNA, RNA, dan sebagainya, termasuk liposom, polymeric nanoparticle, misel, solid lipid nanoparticle, NLC, neosom, dan sebagainya itu juga masuk pada makromolekul. Sehingga ini kelompoknya saya tulis saja nanoparticle, gitu ya. Nah, tadi nyambung lagi bahwa sekarang ini sudah apa banyak dikembangkan obat-obat bukan hanya molekul saja tapi makromolekul karena memang lebih efisien ya. Contohnya yang sudah markedly available product di luar negeri terutama untuk mengobati penyakit kanker. Nah, apa yang dipakai? Yang dipakainya itu adalah siRNA gitu ya. Eh, Sehingga terapi dengan gen itu juga sangat-sangat promising ya. Hanya saja memang Anda perlu kenali seperti halnya kita berbicara mengenai penggunaan molekul obat. Berarti ada site of action-nya di mana gitu ya. Di organ apa? Organ otak, paru-paru, ginjal, liver, dan sebagainya. Misalkan demikian ya. Betul, tapi kalau dengan site of action ini, umumnya kita berbicara levelnya level seluler. Ya, artinya Anda harus kenal lagi organel-organel apa saja yang ada di dalam sel yang memang associated dengan penyakitnya. Contoh, tadi disinggung-singgung mengenai penyakit kanker gitu ya. Nah, penyakit kanker itu site of action di dalam selnya di mana? Gitu, itu di sitoplasma gitu. Jadi makanya berarti untuk mengobati penyakit kanker itu harus sampai makromolekul yang dihantarkan ke site of action di sitoplasma gitu ya. Jadi makanya di sini drug plus site of action akan memberikan therapeutical effect gitu ya. Nah, site of action itu bermacam-macam gitu ya. Bisa nukleus, bisa sitoplasma, sama aja tergantung dengan responsible core of the disease-nya tuh apa gitu ya. Memang harusnya ke mitokondria misalkan, atau ya udah berarti apa namanya obat yang dihantarkan itu harus sampai ke mitokondria gitu ya, dan sebagainya. Nah, macromolecules masih internalized through plasma membrane reach the target. Nah, jadi makanya makromolekul ini untuk memberikan efek harus mencapai target betul. Sebelum mencapai untuk bisa mencapai target ya berarti harus terinternalisasi masuk menembus membran plasma gitu ya. Em, nah, terus ini mungkin bayangan dulu bahwa untuk penggunaan vektor ini yang sekarang banyak digunakan adalah non-viral vector ya. Non-viral berarti bukan virus, tapi umumnya sebetulnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu viral and non-viral. Kalau viral itu contohnya apa? Adenovirus, retrovirus, adeno-associated virus ini yang banyak digunakan gitu ya. Kemudian proscons ya sebetulnya eh, tidak tergantikan peranan dari virus ini dalam menghantarkan kargo. Kargo itu obat yang akan apa namanya? Obat yang akan dihantarkan ya untuk memberikan therapeutical effect itu umum juga kita sebut dengan kargo ya.
high transfection efficiency. Nah, ini tipikal khas privilege atau keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan virus. Hanya saja memang diikuti dengan eh, keterbatasannya gitu ya, dan halnya toksisitasnya yang tinggi. Sehingga atas dasar toksisitasnya tinggi ini, kemudian penggunaan dari virus ini eh, apa namanya dilarang keras, ya, prohibited, extremely prohibited. Jadi diupayakan diganti caranya gimana yang sekiranya mempunyai fungsi yang sama atau lebih dengan virus, tapi artinya di dalam hal ini termnya yaitu transfeksi efisiensinya tinggi, tapi juga toksisitasnya rendah. Nah, ini yang diharapkan dengan penggunaan non-viral, ya. Kemudian untuk non-viral factor ini, em, kalau Anda masih ingat pelajaran mikrobiologi dulu, mungkin gitu ya, ini kan ada yang materi genetiknya itu ada yang DNA, ada yang RNA gitu ya. Kemudian ada yang single stranded, double stranded gitu. Nah, ini akan memperkaya bagaimana action yang dilakukan oleh viral vector itu di dalam sel. Karena dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai ke depan gitu ya, tetap viral factor itu eh, very very fenomenal gitu ya. Jadi banyak sekali peneliti-peneliti itu yang belajar dari virus. Jadi pada saat masuk ke dalam sel, karena high transfection efisiensinya itu pasti akan ada hurdles gitu ya, akan ada problem masuk ke dalam sel, terjadi degradasi misalkan gitu ya. Nah, ini gimana caranya pada saat viral vector itu menemui hambatan, apa yang dilakukan? Nah, gitu ya. Jadi em, eh, banyak para peneliti itu kemudian mimik ya strategi apa yang dilakukan virus pada saat yang sama situasi dihadapi, gitu ya. Em, Kemudian tadi disampaikan bahwa viral vector kemudian diganti dengan penggunaan non-viral. Jadi gimana caranya supaya strukturnya tuh mirip, fungsinya mirip gitu ya. Seperti halnya viral, contohnya di sini adalah liposom, misalkan gitu ya. Kalau kita lihat dibungkus ini ada nukleoprotein, kemudian di dalamnya ini material genetik, ya dibungkus oleh suatu lipid envelope gitu. Nah, ini juga sama. Ini ada kargo atau materi genetik di dalamnya yang warna merah biru. Kemudian setelah itu dibungkus oleh suatu lipid, misalkan gitu ya, sama seperti ini. Kemudian pada permukaannya untuk mempertajam kemampuan dari partikel ini, misalkan dikonjugasi dengan suatu ligan, gitu ya, ligan transferin yang reseptornya di otak misalkan gitu, atau dikonjugasi dengan polimer lain untuk tujuan tertentu biar stabil di dalam darah misalkan gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Modifikasi kalau sekarang mungkin Anda sudah biasa melihat mendengar gitu ya. Tapi memang itu hasil dari cikal bakal sebelumnya, terutama pada era 1990-an gitu ya. Eh, Sebelum atau udah enggak deh, sorry, 1960-an ya, udah lama banget. Sebelum pokoknya setelah sorry, WHO itu melarang penggunaan viral vector gitu ya. Nah, ini terkait itu dengan penggunaan non-viral gen gitu ya. Non-viral tiny polymers lipid polymer hybrid. Ya, ini gabungan antara polimer dengan lipid ya. Kalau needle injection, gene gun, electroporation, hydrodynamic delivery ataupun ultrasound, ya memang somehow ini bisa digunakan untuk membantu penghantaran materi genetik atau menghantarkan gen gitu ya.
Contoh yang sederhana, needle injection. Nah, seperti Anda bayangkan saja sederhana seperti jarum suntik gitu ya. Kemudian di dalamnya mengandung apa, eh, apa namanya, larutan air, DNA dilarutkan dalam air, larutan DNA dimasukkan ke dalam syringe, kemudian diinjeksikan, gitu ya. Nah, diinjeksikannya kemana? Ya, tadi waktu kita berbicara mengenai site of action, ya misalkan dalam hal ini targetnya adalah ke nukleus, gitu ya, ke inti sel. Ya, berarti syringe tadi diarahkan sedemikian rupa, kemudian diinjekkan kontennya, larutan DNA ke dalam nukleus, gitu ya. Cuman masalahnya ya kebayang, emang sel kelihatan gitu? Enggak kan ya? Nah, jadi makanya perlu bantuan eh, untuk visualisasi, yaitu dengan menggunakan mikroskop. Nah, jadi dengan mikroskop itu dilihat di mana selnya. Kemudian berikutnya di mana nukleusnya atau inti selnya. Kemudian jarum suntik occupied equipped with the syringe, mengandung larutan DNA kemudian diinjeksikan. Ya, jadi dicari nukleusnya kemudian diinjeksikan. Nah, gitu ya. Nah, cuman masalahnya banyak kemudian yang beranggapan bahwa itu nggak murni 100% kemampuan DNA-nya karena tergantung operatornya jago atau tidak menemukan inti sel dan kemudian menginjeksikan larutan DNA ke dalam inti sel. Susah nggak ya? Susah banget gitu ya. Tapi masalahnya yaitu, walaupun bisa pada akhirnya, tapi tidak terlalu memuaskan karena bisa jadi larutan DNA itu tidak bisa berkemampuan sendiri untuk masuk ke dalam nukleus, gitu ya. Nah, lain halnya kalau kita menggunakan cationic lipid, cationic polymer, lipid polymer hybrids, gitu ya. Nah, ini memang tinggal nanopartikel mengandung materi genetik, CRISPR-Cas misalkan gitu ya, kemudian ditransfeksikan ke permukaan sel, nanti tinggal lihat saja si nanopartikel yang mengandung CRISPR-Cas tadi bisa masuk atau enggak ke dalam sel gitu ya. Kemudian kalau udah masuk ke dalam sel bisa enggak nanti tembus ke atau menuju ke site of action-nya di dalam sel gitu ya. Nah, ini yang lumayan apa sulit. Ya, kemudian tadi disinggung-singgung bahwa drug and site of action, tapi harus diawali dengan terinternalisasi dulu masuk ke dalam sel. Nah, untuk mengingatkan saja lagi, tentunya membran plasma itu ada di semua sel, sederhananya untuk memberikan bentuk pada sel. Ya, tapi di sisi lain ini sebagai barrier for the internalization of large molecule hydrophilic or charged particle, gitu ya. Ya, masuk akal. Membran plasma muatannya negatif karena banyak heparan sulfate proteoglycans, sehingga kalau Anda punya nanopartikel bermuatan negatif, mungkin di sini bisa ingin ngasih tahu bahwa charge particle itu sangat penting, gitu ya. Permukaan membran sel, kalau keduanya bersifat negatif, bisa jadi menginduksi adanya tolak-menolak. Jadi yang diharapkan nanopartikel itu masuk, kan malah mental terus gitu ya, karena muatan nanopartikelnya negatif, permukaan membran juga negatif, sehingga terjadi tolak menolak. Mungkin gitu ya. Oke, jadi perlu uh, cellular uptake yang efisien, sehingga pada akhirnya akan generate sistem penghantaran yang efisien yang baik. Ya. Nah, ini yang harus Anda lihat, Anda harus pelajari, Anda harus ketahui paling tidak barriers pada saat vektor atau nanopartikel masuk ke dalam sel dengan membawa materi genetik. Ya, jadi perhambatannya itu di mana saja. Nah, ini bisa dilihat. Contohnya ini adalah nanopartikel mengandung materi genetik. Akan terjadi uptake
Kemudian setelah itu diterima oleh suatu vesikel, vesikelnya akan terjadi pinch off. Jadi apa namanya? Terbentuk vesikel utuh kemudian masuk ke dalam sel terbungkus gitu ya. Kalau ini kan baru di setengah permukaan gitu. Nah, setelah masuk jadi pertama tadi bahwa uptake masuk ke dalam sel itu penting ya. Jangan-jangan tidak ada efek terapeutik karena sebetulnya si nanopartikelnya nggak masuk ke dalam sel gitu. Nah, jadi makanya kalau pada cellular level study kita bisa identifikasi, kita bisa menentukan bahkan berapa yang masuk ke dalam selnya gitu ya. Karena umumnya dengan cellular level itu bisa diakomodir. Nah, kemudian setelah itu begitu ada dalam suatu ini harus bisa escape ya, harus bisa escape. Ini dari uh, vesikel yang disebut dengan endosom sehingga disebut dengan endosomal escape. Kenapa harus escape? Ya begini, kalau tidak escape, lama-kelamaan vesikel ini akan fusi dengan lisosom. Kalau terjadi fusi, nanti akan terjadi degradasi semua konten yang ada di dalam vesikel tersebut, termasuk obat. Sehingga dengan demikian, eh, wajar kalau kemudian escape ini menjadi critical point ya sebelum memberikan therapeutical effect. Apakah si nanopartikelnya terperangkap, terjebak dalam endosom atau tidak? Nah, ini yang harus dipastikan ya. Sama aja kemudian pada formulanya Anda bisa tambahkan sesuatu, misalkan proton pump ya, inducer agent. Jadi ada suatu agent yang diupayakan untuk mendobrak vesikel endosom sehingga dengan demikian partikelnya bisa rilis ke dalam sitoplasma ya yang cairan di dalam sel, diupayakan nantinya akan terjadi import masuk ke dalam nukleus misalkan gitu. Gitu ya. Nah, ini poin-poin yang kritis. Kemudian slide ini menunjukkan pada Anda ya terkait dengan uptake pathway pada sistem non-viral. Kita membahasnya adalah non-viral ya, karena si viral tadi itu kan sudah dilarang ya oleh WHO gitu. Jadi secara umum ini akan terbagi menjadi dua, endocytotic dan non-endocytotic. Pertama lihat dulu non-endocytotic. Contohnya microinjection, permeabilization, electroporation, fusion, penetration. Ya, jadi dilihat umumnya banyak menggunakan alat bantu ya seperti tools mikroinjeksi ya atau elektroporasi. Nah, elektroporasi juga sama artinya sel dalam tubuh kita dikejutkan dengan dialirkan arus listrik gitu ya. Anda mungkin bayangan sederhananya pernah kesetrum nggak? Nah, kayak gitu. Kalau kesetrum, kemudian sel-sel porinya akan terbuka. Nah, dengan terbuka itu zat aktif masuk, gitu ya. Nah, ini pada kelompok non-endocytotic. Cuman perlu Anda perhatikan, Anda ingat, Anda paham, gitu ya, bahwa non-endocytotic ini bukan pilihan. Ya, karena tadi banyak menggunakan alat bantu yang bisa saja sebetulnya tidak berkemampuan kalau materi genetiknya itu sendiri yang dihantarkan, gitu ya. Kurang bisa direkomendasikan walaupun banyak riset ada penggunaan terkait dengan non-endocytotic, ya. Kemudian kalau lihat di sini yang dominan jelas adalah endocytotic, ya. Terbagi menjadi dua, fagocytosis, pinocytosis, ya. Eh, untuk jalur masuk pada akhirnya dikenal menjadi 4 untuk materi genetik: Clathrin mediated endocytosis, caveola mediated endocytosis, macropinocytosis, kemudian yang terakhir yang keempat Clathrin caveola independent. Jadi bukan jalur Clathrin, bukan jalur caveola untuk endositosis masuk ke dalam sel, gitu ya. Kemudian ingin disampaikan juga bahwa
Kita kan nanti akan banyak melakukan studi atau kalau Anda baca uji ketersediaan hayati pada hewan atau pada manusia sehat volunteer gitu ya, ataupun pada mencit pada tikus gitu. Nah, itu kan makhluk hidup ya. Otomatis untuk masuk ke dalam sel itu memerlukan energi. Nah, energinya diperoleh dari mitokondria dengan sumber ADP-nya gitu ya. Sehingga pada pengujian di sini umumnya sel itu diinkubasi pada suhu 37 ya. Seperti halnya refleksi untuk tubuh kita sehingga eh, untuk masuk ke dalam sel dinyatakan perlu energi. Tapi kalau non endocytic tidak perlu energi, gitu ya. Karena ya tadi dibantu materi genetik masuk ke dalam selnya dengan tools ya, micro injection, needle dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang mohon diingat, klatrin, caveola, macropinocytosis, klatrin independent ataupun caveola independent endocytosis. Ya. Nah, kemudian ini kalau Zoom agak sulit mungkin ya, Anda juga entah nyimak dengan baik atau tidak, cuma sebisa mungkin tolong disimak baik-baik ya. Ini soalnya banyak gambar yang akan perlu saya jelaskan ya. Eh, Tadi disampaikan bahwa ada jalur masuknya itu untuk yang endocytosis lewat clathrin mediated atau caveola mediated. Kemudian ada di sini lipid trough atau seringkali disebut dengan macropinocytosis ya, yang ini tadi. Clathrin, caveola, macropinocytosis bukan clathrin, bukan caveola. Gitu. Eh ini ya responsible molecule dari masing-masing pathway itu beda-beda. Kalau yang di sini penandanya clathrin. Kalau di sini jalur caveola penandanya caveolin. Kemudian kalau di lipid trough atau macropinocytosis itu kita bisa ngecek kolesterol, GSL dan sebagainya dinyatakan demikian. Nah, kemudian kalau pada clathrin itu bentuknya seperti pada permukaan luarnya gitu ya, seperti bentuk heksagonal gitu. Ini yang memudahkan dalam identifikasi, oh itu berarti lewat clathrin. Tapi kalau lewat caveola itu umumnya polos, pada permukaan vesikelnya polos, gitu ya. Nah, kemudian sekalian informasikan juga, karena ini ada vesikel gitu ya. Masuk lewat klatrin, vesikel yang terbentuk nanti yang mengakomodir disebut dengan apa namanya endosom, gitu ya. Tapi kalau lewat masuk dari atas sel permukaan masuk lewat caveolin, seringkali disebut dengan caveosom ya untuk vesikelnya. Kemudian lipid trough yang macropinocytosis disebutnya macropinosom, gitu ya. Kemudian setelah masuk ke dalam sel, diterima dalam endosom misalkan, jadi eh, akan terjadi perubahan eh, karakteristik dari endosom tersebut. Yang tadinya early endosom pH-nya 7 atau netral, lama-kelamaan akan turun, ya, mendekati asam, late endosom, yang diharapkan kemudian akan fusi dengan lisosom, ya, seperti ini. Nanti kalau ada Anda kurang paham, nanti silakan langsung bertanya saja ya. Nah, ini yang pertama, tadi clathrin mediated endocytosis, ya. Di sini dinyatakan primary uptake pathway. Artinya, kecuali tidak dinyatakan lain, kalau nanopartikel itu masuk ke dalam sel, eh, adalah lewat clathrin mediated endocytosis, gitu. Nah, ini contohnya banyak digunakan untuk nutrien, antigen, growth factors, patogen, ya. Ada
dengan sistem masuk lewat clathrin mediated endocytosis. Nah, eh, biasanya pada permukaannya ini lihat sini ada eh, apa namanya, ada reseptor, ya, ada ligan, kemudian ada reseptor, nanti klek masuk, kemudian nanti akan terjadi internalisasi, gitu. Jadi karena tadi dinyatakan kita belajar banyak dari virus, gitu ya, virus banyak disebut. Memang pada kenyataannya demikian. Tadi bahwa transveksi efisiensinya dalam rangka menghantarkan kargo oleh virus itu luar biasa. Jadi kalau tadi mereka nggak bisa masuk di permukaan sel, mereka lihat yang terjadi, kita lihat apa sih yang mereka lakukan, mereka tuh virus maksudnya. Ternyata buat sistem lock and key. Jadi kalau ada reseptornya seperti ini, mereka kemudian by smart virus, mereka akan memiliki alternatif untuk berkontak dengan reseptor, kemudian masuk ke dalam sel. Nah, jadi makanya di sini seringkali yang dilakukan oleh para peneliti mengidentifikasi ada reseptor apa saja pada permukaan sel, bisa nggak itu dimanfaatkan untuk internalisasi masuk dari nanopartikel ke dalam sel dengan menggunakan clathrin mediated endocytosis, gitu ya. Ligand strongly bound on the receptor at the surface of the cell. Ya, tadi bahwa ada ligan gitu ya, kemudian ada reseptornya. Nah, akan terbentuk kompleks ligan reseptor, kemudian in the coated bits of the plasma membrane eh, akan pinch off. Ya, tadi di sini dinyatakan. Ini kalau sudah terbentuk ikatan antara ligan dengan reseptornya, ini yang akan mendrive, menginduksi internalisasi masuk nanopartikel ke dalam sel. Jadi pas satu di sini, nanti ada transduksi sinyal yang bekerja. Oh, itu ada senyawa anu, ya udah tinggal diakomodir masuk ke dalam sel. Ya, diakomodir lewat apa? Klatrin, karena sudah diketahui interaksinya gitu ya. Jadi ada sinyal transduksi itu yang membantu. Kalau misalkan dalam hal lain, ya ada nggak reseptor khusus untuk kafeola masuk ke dalam sel? Nah, ini masih belum banyak informasinya, tapi sepertinya ada saja, gitu ya. Pinch off tadi ini tadinya seperti ini, kemudian lepas dari permukaan sel masuk ke dalam sel seperti ini, gitu ya. Itu yang seringkali disebut dengan pinch off. Nah, kemudian ini sebagai penanda bahwa membran, bahwa vesikel gini, kalau nanopartikelnya ukurannya 100 sampai 150 nanometer, ini akan dengan mudah diakomodir masuk ke dalam sel lewat jalur clathrin mediated endocytosis, ya. Jadi kalau clathrin vesikelnya sekitar segini, ya ini bisa memudahkan untuk internalisasi nanopartikel masuk ke dalam sel. Ya, sederhananya, udahlah kita ingin buat supaya masuknya lewat clathrin, berarti Anda kontrol nanopartikel berukuran rentangnya sekitar segini, gitu ya. Ada yang disebut dengan early endosome, ada yang dimaksud dengan late endosome. Nah, tadi dinyatakan bahwa pH awalnya pada saat kontak di permukaan sel gini pH-nya netral 7. Tapi tadi lama-kelamaan akan pH-nya turun, pH decrease from neutral, ya. Kemudian sekitar 5,9 sampai dengan 6 itu masih disebut early endosome. Nah, nanti pH 5 karena pH-nya terus turun yang terjadi. Nah, ini tidak boleh sampai terjadi gitu ya.
pH-nya turun. Kalau by default pH-nya akan turun, tapi harus dilakukan sampai sebelum pH-nya 5, nanopartikel Anda harus bisa escape, gitu ya. Harus bisa escape dari vesikel. Kalau tidak, nanti akan terjadi fusi, ya. Fusi antara late endosom dengan lisosom, sehingga menghasilkan konten semua di dalam liposom itu terdegradasi, termasuk obat, gitu ya. Nah, ini untuk sederhananya ada ligan, kemudian ada reseptor, akan terjadi ikatan, kemudian di sini akan terjadi proses internalisasi masuk, ya. Nah, tadi yang disebut dengan pinch off tadi, lama-kelamaan akan terlepas dari permukaan selnya. Nah, ini tadi yang disebut Clavin coated vesicle, umumnya sekitar 100 sampai 150 nanometer. Tadi dinyatakan bahwa pH-nya akan turun terus. Nah, kita tahu kalau pH turun, H plusnya, konsentrasi H plus kan akan meningkat, gitu ya. Nah, di sini akan terjadi pH-nya makin mendekati asam, asamnya berapa? Ini menjelang 6. Jadi pH asam itu bukan pH 1,2 misalkan atau 2, bukan, gitu ya. Cenderung asam. Tapi dengan cenderung asam juga dampaknya luar biasa karena tadi akan terjadi fusi antara vesikel klastrin dengan lisosom, fusi membentuk deagregasi, ya, atau lysosomal degradation, itu yang seringkali dilihat, sehingga sebelum sampai terjadi fusi antara vesikel endosom dengan lisosom, harus bisa escape, gitu ya, escape ke sitoplasma. Nah, ini yang diupayakan. Ini tuh lumayan ya, sulit sekali untuk misalkan mendapatkan agent baru yang induksi endosomal release. Ini bisa dapat 1 gelar doktor ya, kan ya. Nah, dari slide ini kita bisa lihat ya bahwa reseptor-reseptor yang firm untuk jenis virus yang ada apa? Contohnya adenovirus, reseptornya ada Coxsackie-virus, adenovirus ya, Coxsackie-virus. Jadi kalau mau masuk generate by clathrin mediated endocytosis, ya udah permukaan nanopartikel Anda komplementer dari Coxsackie responsible moiety-nya gitu ya, dibuat dikonjugasi pada nanopartikel Anda kemudian dihantarkan di transfeksi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah caveola mediated endocytosis. Kalau caveola ini lebih kecil 50 sampai 60 nanometer. Sifatnya hidrofobik ya. Ini banyak berkontribusi pada transcytosis dari simian fortivirus, simian virus 40 ataupun cholera toxin gitu ya. Kemudian slowly internalize, nicocaveolar yang khas adalah non-acidic, non-digestive ya. Sehingga tidak terjadi penurunan pH seperti halnya yang di Clatrin. Tadi kan dinyatakan bahwa awalnya di sini pH-nya 7, turun terus menjelang asam, mendekati asam. Bahkan di sini udah cenderung asam, memang kemudian berfusi dengan lisosom terjadi degradasi, ya tidak menguntungkan gitu ya. Nah, kalau pada caveola di sini dinyatakan tidak terjadi penurunan pH, sehingga ya tidak akan terjadi agregasi dengan lisosom. Nah, ini positif ya. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran kalau terjadi lysosomal degradation karena adanya degradasi di lisosom tadi akibat pH-nya terlalu asam. Nah, itu tidak ada. Jadi, sebetulnya caveola ini sangat promising. Ya. Hanya saja tadi karakteristiknya dilihat, ukurannya kecil 50-60 ya. Walaupun kasuisis ada saja, bukan range segini, tapi masuk lewat caveola. Nah, itu di riset-riset lapangan itu ada saja. Ya. Nah, ini tolong diingat,
non-acidic, non-digestive, ya, untuk pada kafeola. Nah, peranan dari kafeola ini bisa terkait pada transcytosis. Ini ada nanopartikel pada permukaan sel. Ini sel yang bersinggungan dengan pembuluh darah. Kompartemen sentral adalah endothelial cell, sehingga sangat berperanan pada transcytosis. Karena apa? Di sini untuk nanopartikel lewat ini tuh berjalan dari arah apikal menembus sampai ke daerah basal, kemudian masuk ke parenkimal. Ini endothelial cell, gitu ya. Penting untuk memahami apa yang terjadi pada tingkat seluler untuk memberikan terapi yang lebih baik, ya. Karena tadi kalau balik aja sedikit, gitu. Nah, di sini kalau nanti obat kanker misalkan diantarkan ke nanopartikel, kemudian kankernya tetap aja gitu ya, tidak terjadi penurunan ukuran tumor misalkan gitu. Nah itu kenapa? Bisa jadi uptake, bisa jadi nggak masuk gitu loh. Ataupun berhasil masuk ke dalam sel, jangan-jangan terjadi lysosomal degradation, artinya terjadi fusi dengan lisosom dan terjadi degradasi at once. Yang harusnya escape tidak terjadi. Nah kan gitu ya. Jadi dengan memahami tingkat seluler kita bisa mengetahui ya strategi yang lebih baik itu harusnya bagaimana. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah makropinositosis. Kalau pada makropinositosis, vesikelnya itu besar, irregular shape. Ini mungkin nggak terbayang, saya coba sampaikan aja dulu. Akan terbentuk ruffle, stimulated by mitogenic factor. Ya, akan terjadi elongation of ruffle, kemudian enlargement. Size of vesicle vary. Macropinosome acidified merge with lysosome. Nah, saya coba elaborasi sedikit gitu ya. Ini untuk yang makropinositosis. Tadi disebut-sebut ada ruffle formation. Nah, ini akan diinduksi oleh transduksi sinyal aktin, misalkan gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi induksi akan terbentuk ruffling atau ruffle. Ruffle formation, aktivitasnya disebut ruffling. Apa yang dilakukan? Taruhlah ini nanopartikelnya, akan di-engulf, gitu ya. Disapu oleh si ruffle ini, terjadi elongation, tadi disebut, ya. Nah, ini elongation, terjadi perpanjangan, sorry, terjadi perpanjangan, engulf, masuk ke dalam sel. Nanti akan terbentuk seperti ini, makropinosome. Ya. Tadi ada kaveosom, ada endosom, ya, dan sebagainya. Nah, ini kesamaannya antara makropinositosis dengan clathrin-mediated endocytosis adalah acidified. Ya, kalau terjadi acidified artinya apa? Dari masuk sampai kemudian jangka waktu tertentu, pH-nya tuh cenderung turun, 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 turun gitu ya. Nah, pas turun ini, kemudian nanti akan terjadi leak, kebocoran. Ya, jadi apa? Ini yang bisa dipahami mungkin sifat keumuman sama antara makropinositosis dengan clathrin mediated endocytosis. Nah, kemudian slide ini menginformasikan Anda bahwa kan tadi kita ingin tahu ya sebetulnya ini ada makropinositosis, ada caveola, ada clathrin mediated endocytosis. Nah, gimana sih caranya untuk tahu bahwa masuk ke dalam sel itu lewat jalur CME ini clathrin mediated endocytosis atau masuk lewat caveola atau lewat makropinositosis yang mana gimana gitu ya. Nah, ya udah caranya sederhana, kita kasih inhibitor ya. Kita kasih inhibitor yang spesifik untuk clathrin mediated endocytosis. Contohnya ya, nah ini hypertonic medium. Contoh kasih mediumnya dibuat menjadi hypertonik dengan penggunaan sukrosa ya.
Dikasih sukrosa jumlahnya banyak, akan terbentuk hypertonic medium. Nah, ini yang berfungsi sebagai inhibitor untuk nanopartikel yang masuk lewat clathrin mediated endocytosis. Gitu. Kalau benar ke inhibit ke, oh berarti kita tuh itu masuk lewat uh, clathrin, gitu ya. Nah, yang lain juga ini ada pilihannya banyak. Cuma saya kasih cara bacanya mungkin demikian. Hanya saja nitip gitu ya ke Anda semua. Ini ada yang disebut dengan specific inhibitor, ada yang disebut dengan general inhibitor, atau bahkan ada inhibitor saja. Nah, baiknya yang digunakan adalah specific inhibitor, gitu ya. Kenapa? Karena dia clear memblok untuk clathrin mediated endocytosis atau memblok khusus terkait dengan caveola. Kalau kayak gini, inhibitor caveola ini juga inhibitor betul, tapi kita nggak tahu ini jelas tidak spesifik. Apakah pada clathrin ataupun makropinocytosis diblok juga atau enggak gitu. Nah itu kita nggak tahu. Jadi makanya kenapa harus digunakan spesifik inhibitor gitu ya. Mudah-mudahan terbayang. Nah ini contoh ya, ada nanopartikel dimodifikasi permukaannya dengan peptida yang disebut dengan okta-arginin. Jadi arginin ada 8, disebut dengan okta-arginin. Di sini konsentrasinya low density, rendah, konsentrasi dari si apa namanya R8-nya atau peptidanya gitu ya. Peptidanya di sini low density, konjugasi pada permukaan. Kalau ini konjugasinya tinggi pada permukaan liposom. Nah, kalau dilihat ternyata jalur masuknya beda, padahal bendanya sama. Di sini hanya konsentrasinya rendah, di sini konsentrasinya tinggi. Ternyata jalur masuknya beda. Nah, kalau jalur masuknya beda ke dalam sel, fate-nya juga berbeda di dalam sel gitu. Nah, itu yang harus sebetulnya kita pahami gitu ya. Nah, ini artinya diblok dengan pada saat dicoba dengan penggunaan amiloride, spesifik inhibitor untuk makropinocytosis ini keblok. Kalau yang low density keblok oleh hypertonic medium. Nah, kemudian ini contoh ada nanopartikel lain gitu. Kalau masuk lewat sel itu lewat jalur yang mana? Nah, ini coba kita lihat gitu ya. Ini adalah alat bantu dengan menggunakan confocal microscope ya. Dengan mikroskop intinya untuk bisa kan sel itu sangat sulit sekali dilihat ya. Bahkan debu partikel kotor aja masih lebih terlihat dibanding sel kan gitu. Sehingga wajar kalau untuk melihat mengobservasi apalagi riset ya harus menggunakan alat bantu yang canggih. Biasanya di sini mikroskop yang canggih itu disebut dengan mikroskop konfokal ya. Nah, ini yang hijau-hijau di sini adalah nukleus inti sel. Ini sengaja ditandai untuk kita tahu letaknya di mana sih. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada garis-garis ya. Nah, mudah-mudahan terlihat ini adalah membran plasma tadi ya. Membran plasma yang memberikan bentuk pada sel. Kemudian kalau Anda lihat dot-dot-dot warna merah, ini adalah liposom yang dilabel dengan suatu pewarna, gitu ya. Yang bagian atas ini adalah okta-arginin liposom, ini high density, gitu. Kemudian yang ini adalah senyawa yang akan kita teliti, ya. Ini jalur masuknya lewat mana ya, profiling gitu yang dilakukan. Eh, Kalau lihat di sini ya ada dot-dot-dot merah gini, ini jadi penanda berarti masuk ke dalam sel. Kalau tahu bahwa diinhibisi atau enggak, ya dibandingkan saja dengan non-treatmentnya, gitu ya. Contohnya di sini amiloride. Dengan digunakan spesifik inhibitor untuk makropinocytosis yang pada okta-arginin,
ternyata keblok gitu ya, ke kehambat. Ini kalau tanpa perlakuan apapun, tanpa pengaruh inhibitor apapun, yang masuk ke dalam sel ini banyak gitu ya, merah merah merah. Tapi begitu dikasih amiloride, ini yang masih ada tapi very rare gitu ya, jarang, sedikit banget gitu. Wajar lah. Dengan hypertonic treatment ini spesifik inhibitor untuk klatrin, ini hampir tidak ada perubahan. Kalau Filipin ini sepertinya tidak ada perubahan gitu ya. Nah, ini pun berlaku hal yang sama pembandingannya terhadap non-treatment yang tanpa inhibitor sama sekali ya. Nah, nanti pusing nih ngelihat ini ada dot merah, ini juga ada, ini ada. Ini mungkin drastis berkurang. Bisa jadi penanda ini masuk lewat eh, caveola mediated endocytosis. Cuman dengan konfokal mikroskop ini biasanya hanya memang level apa ya disebutnya kualitatif saja. Kita nggak tahu kuantitatifnya bagaimana. Nah, ini dengan flow cytometry ini kita bisa lihat dengan adanya angka-angka seperti ini ya ini bisa memudahkan kita bisa mengkuantifikasi apakah terjadi inhibisi atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama ini sebelah kiri saya coba pandu. Ini oktaarginin yang high density. Kemudian ini ada RIQ peptida liposom ya untuk panel sebelah kanan. Untuk yang baris pertama ini tanpa inhibitor. Ini ada lihat masuk ke dalam sel jumlahnya sekian, masuk ke dalam sel jumlahnya sekian. Tapi begitu dikasih amiloride, ini hampir tidak ada perubahan, ya bahkan lebih besar. Oke, artinya tidak diblok. Kalau ini terjadi penghambatan hampir kurang lebih setengah kalinya, ya atau 50%, sekitar 50%-an itu diinhibit. Kalau dengan hypertonik, ternyata ini turun 64 bagi sekian, ini terjadi inhibisi 56%. Kalau yang pada RA itu tidak ada, hampir tidak ada perubahan. Nah, cara melihatnya begitu. Sehingga kita bisa tentukan bahwa kalau pada RA liposom ini terjadi inhibisi, apa masuknya lewat makropinositosis memang. Kalau yang RIQ peptida masuk lewat latrin dan juga masuk ke sel lewat caveola. Loh, kok ada dua karakteristik? Emang bisa? Ya bisa aja. Ini buktinya memang salah satu bukti dari yang ada di lapangan. Ya. Nah, ini kemudian ya untuk kasih overview bahwa sRNA, materi genetik contohnya bermuatan negatif, bisa dikompleks dengan polimer yang bermuatan positif, terjadi kondensasi, kemudian setelah itu dibungkus dengan lipid ya dalam hal ini atau gitu. Potensial rate limiting step ya. Nah di sini apa ya untuk mengetahui bahwa eh, nanopartikel itu bisa escape atau tidak. Nah ini kan yang terjadi. Nanopartikel akan masuk, diterima oleh suatu vesikel, kemudian akan pinch off, akan terjebak di dalam vesikel endosom. Mungkin masih ingat, kemudian harus terjadi escape, karena kalau tidak akan terjadi fusi dengan lisosom dan terjadi degradasi. Kalau sudah terjadi escape, ada kemungkinan materi genetik dalam hal ini scRNA gitu ya masih terlingkupi dalam lipid vesikelnya harus terjadi decoding sehingga decode kebalikannya akan terjadi rilis scRNA ke sitoplasma yang kemudian akan menginhibit menghambat terjadinya translasi protein gitu ya. Nah, ini riset yang dilakukan juga sama dengan mikroskop konfokal gitu ya. Anda bisa lihat di sini
Ini nama selnya. Ini diinkubasi, ada nanopartikel, ini formula 1, ini formula 2 gitu kurang lebih. Ya, ada nanopartikel formula 1, formula 2. Kemudian tadi materi genetik yang digunakan siRNA dilabel dengan pewarna merah. Ini Alexa 546. Kemudian green PK867 ini menandakan membran dari endocytic vesicle, ya, atau membran endositik yang dilabel biar kita tahu di dalam sel itu sebetulnya membran atau endosom itu ada di mana aja gitu kurang lebih. Jadi kalau kita lihat warna hijau, 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 hijau di panel-panel ini adalah endocytic vesicle. Ya, kemudian ada siRNA yang dilabel dengan warna merah sehingga kalau kita lihat warna merah-merah di tempat-tempat titik tertentu ini menandakan adanya siRNA yang label ada di sitoplasma. Ya, sebetulnya gini, yang kita ingin lihat warna merah, warna hijau, atau warna kuning, kan gitu ya? Karena di sini yang muncul ya seperti ini, hijau, merah, kuning. Nah, awalnya kan gini, awalnya siRNA warna merah. Kemudian label-label endositik tadi warna hijau itu menandakan adanya endosom. Kalau terjadi internalisasi masuk, eh, kalau terjadi internalisasi masuk ke dalam sel, ya, internalisasi masuk ke dalam sel, kemudian ini akan terjadi lokalisasi, ya, akan ter apa akan berada di dalam endosom, ya, kan sama dengan yang ini tadi. Nah, ini kan, ya. Nah, ini masuk ada di dalam si materi genetik apapun itu gitu masuk ada di dalam endosom. Nah, sehingga yang siRNA warna merah, kemudian setelah itu, nah saya balik lagi ya, siRNA warna merah, endocytic vesicle-nya di label warna hijau. Kalau berada pada lokasi yang sama terjadi kolokalisasi, kan komplementer warnanya menjadi kuning. Nah, setelah itu, oke, yang diharapkan kemudian terjadi endosomal escape. Otherwise, it will be degraded due to lysosomal degradation, kan gitu ya. Sehingga merah-merah ini sebetulnya yang diinginkan, karena artinya berhasil rilis, berhasil escape dari eh, apa namanya, dari endosom, gitu ya. Justru yang kuning-kuning ini tidak diharapkan. Nah, kalau yang warna hijau ya artinya yang kosong, endositik yang kosong tidak berisi nanopartikel, gitu ya. Mungkin cara bacanya demikian, gitu. Sehingga dari dua formula yang digunakan ini efisien bisa menghantarkan siRNA ke sitoplasma gitu kurang lebih, gitu ya. Nah, kalau ini untuk mengkuantifikasi, ini kalau dilihat dari tampak samping seperti ini, kalau kita lihat dari tampak atas itu begini, kan gitu ya. Tapi zistak gitu ya, dipotong-potong, visualisasi nanti dilihat pemetaannya seperti apa. Nah, kemudian kalau dikuantifikasi, hasil dari slide sebelumnya ini kurang lebih menyatakan dengan formula 1 escape-nya sekian, dengan formula 2 escape-nya sekian, kurang lebih comparable, gitulah. Gitu ya. Nah, ini mungkin apa namanya materi yang terkait dengan uptake mechanism dengan intracellular trafficking ya. Jadi highlight-nya bahwa kalau
nanopartikel masuk ke dalam sel, kita harus kenali jalur masuknya itu lewat yang mana. Karena jalur masuknya berbeda, nasib di dalam selnya juga akan berbeda-beda, gitu ya. Nah, kemudian eh, bisa dibalik. Tadi kalau Anda perhatikan, kafeola tuh, kafeola mediated endocytosis. Masuknya lewat kafeola dan tidak terjadi penurunan pH. Karena kalau terjadi penurunan pH gawat, nanti bisa terjadi degradasi, potensi terjadi degradasi karena fusi dengan lisosom. Betul nggak? Betul. Nah, kalau gitu saya mau buat nanopartikel supaya bisa masuknya tuh lewat kafeola. Bisa nggak? Tidak salah. Banyak kemudian orang berpikir demikian. Atau, mau mas saja coba lihat reseptor ada apa aja sih yang ada di situ. Kita coba buat ligannya, sequence-nya mengikuti, bisa nggak? Bisa. Nah, memang demikian yang dilakukan, gitu ya. Jadi eh, harus kenali dulu seperti apa riset yang diinginkan, baru kemudian kita terjemahkan dalam desain riset dan amati pada pelaksanaannya. Nah, gitu kurang lebih apa summary topik pada pertemuan hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kuliah dicukupkan.